Mudah-mudahan dengan kebaikan kita dapat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan satu pahala wabiku dalam wabit atau hasanah satu bulan 10 kebaikan. Maka berapa kali kalau kita bawa sepeda motor atau bawa mobil atau bahkan kita jalan kaki, masya Allah. Mudah-mudahan sahur mubarak ini benar-benar kita semua yang akan mendapatkan amin Allah. Amin. Yang kedua kalinya salawat salam lalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kita akan mendapatkan syafaat amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya izinkan saya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rizqi fatihatan. Orang yang berpuasa seperti kita kali ini akan dapat kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indalika mirabbi. Kebahagiaan orang-orang yang berpuasa itu bahagia ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ketemu dengan Allah belum? Bapak Ibu ketemu dengan Allah belum? Lalu pasti dengan sholat kalau ketemu dengan dunia. Nek semua kata sepuluh patinya sani mesti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi nek canom bikin jalan itu betul inna sholati tapi kul inna kawasaki wa susuki wa yamaya wa abasa wa bibi. Karena wajib itu ketemu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam empat tiga. Pulau Patihan Sami ketemu di dalam sembahyang. Betapa hebatnya Pulau Patihan Sami. Tidak sampai dijumpa sehari semalam. Kita sholat saja dengan Allah. Karena itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi, al-adulati bainana wa bainakum as-shalah, faman rawaha faqad kafar. Yang kedua kalinya indah iftauri. Ketika orang itu berbuka, entah nanti bukanya itu pakai apa. Katanya air minum putih, Pak, iya tidak apa-apa. Tapi ketika seteguk air masuk ke dalam tenggorokan kita itu, masya Allah. Betapa bahagianya orang-orang yang berpuasa itu ketika dia bisa melaksanakan puasanya dengan baik, maka air yang masuk itu pun keberkahan dalam kehidupan kita. Maka dua hal inilah yang penting dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan sore hari ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, lebih-lebih nanti tujuan dari pengurus daerah IPHI Kota Semarang. Karena tadi IPHI ngomong dengan waktunya cuma 3-4 menit. Pada program untuk ketemu dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu, maka nanti setelah maghrib habis kita berbuka sholat maghrib, nanti kita ngomong dengan pengurus daerah. Karena banyak hal yang harus diomongkan, Pak. Kami katakan jumlah kecamatan kita itu ada 16. Tapi kali ini yang tahu tadi berapa masa habis tadi? Ada berapa tadi itu? 9. Berarti yang lainnya kan mohon maaf kan? Ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT supaya program ini betul-betul berukur atau membumi supaya nanti masyarakat yang di bawah itu paham apa itu IPHI dan apa itu program IPHI. Ya, sehingga nanti itu tidaklah yang tua layak dia, seorang itu gaya pakai biaya, jadi masalah. Ya, mudah-mudahan itu poin saya. Mari kita berdoa bersama-sama sambil menunggu berbuka. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna Syafiqat wa'amal hadirin wa'adiri malin barakah wal hadirin. Allahumma barik lana Fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka syukur wa bika amantu wa ala rizqika afdalu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatuhu wa talabil awu wa sabatal ajru insyaallah taala indal iftar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Antaraun para alim, para kiai, wabil khusus pada beliau pembina penasihat Ikatan Persaudaraan Kota Semarang. Mungkin masih terdapat dalam beberapa yang diajak umum yang dihormati Ketua Pengurus Daerah IPAI Kota Semarang, Bapak Dr. Kiai Maman Suparman, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, beserta segenap pengurus daerah IPAI Kota Semarang. Kemudian segenap pengurus cabang IPAI Kecamatan se-Kota Semarang, beserta segenap anggota dan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah dan inayahnya pada kesempatan malam ini di putaran ketiga di rumah dinas ini dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan bergiliran semua lembaga keagamaan yang ada di Kota Semarang. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah jatah giliran dari pengurus daerah IPAI Kota Semarang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesemuanya. Ibu-ibu bapak sekalian yang kami hormati, tidak banyak saya sampaikan, tetapi beberapa pesan dari wali kota dan bapak wakil kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi amanah beliau. Mari manfaatkan rumah dinas menjadi dan lembaga yang ada tanda tangan pun pinten niku jumlahe 20 tapi piro 20 sik kok kurang jalo Pak sekretaris sih 200 dan cuma kan kurang ngerti total 20 sik terus tanda tangan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Persatuan dari Kota Semarang. Pada hari ini sudah notaris kita, yaitu kita bacakan nota kita 3 desa Jalur. Dan ini sudah proses adu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, semoga di dalam menjalankan persatuan dari Kota Semarang ini betul-betul menjadi haji mabrur sepanjang masa. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, sebetulnya pada malam hari ini akan disampaikan oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Kiai kepada saya, karena hari ini beliau ada rapat di Universitas Lampung, sehingga beliau izin mungkin rapat itu akan berada dengan majelis semuanya untuk memberikan suatu masukan yang mana program-program daripada Persatuan Haji Kota Semarang ini bisa lebih maju dan lebih berdaya guna.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit akan kita sampaikan, mengingatkan. Mungkin kalau tahu sudah Bapak Ibu saya setiap tahun sudah tahu semuanya. Bagaimana tentang bulan Ramadan maupun puasa. Namun kami di sini mengingatkan apa sebetulnya yang setiap tahun kita mendengar adalah Ramadan. Kita dulunya pasti tidak ada ketinggalan dengan puasa. Jadi sangat-sangat sampai apa? Puasa itu jawabnya Ramadan. Apa Ramadan ini? Puasa. Bukan. Maka dari itu kami sedikit hanya memberikan masukan saja. Ramadan adalah suatu kalau satu itu merupakan pembakaran karena yang sangat panas sekali. Maka ingat kami kalau kami tadi ulang di kemarin yang ingat para sesepuh kita adalah dosa kita habis karena kita melaksanakan puasa. Jadi hari ini kami akan menegaskan bulan Ramadan malah dikarenakan kita melaksanakan puasa supaya kalau Bapak Ibu sekalian ingin masuk surga, marilah kita pelajari apa yang menjadi hikmah atau dibalik daripada rahasia bulan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu sekalian saya mohon bagaimana untuk melaksanakan amal soleh. Kalau kita sudah laksanakan amal soleh, insya Allah kita akan masuk surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang perlu diperhatikan. Mungkin karena zaman IT, mungkin zaman yang maju semua, seakan-akan tujuan hidup ini akan lupa. Tujuan hidup akan lupa karena jelas tadi disinggung oleh semua ulama. Ini jelas bahwa kita diterbitkan yang oleh para tenaga Jawa kemarin bahwa hidup kita itu mulai dari masa kumama. Bagaimana kita semua ini dikandung oleh garosan ibu, kumambang di dalam garonya ibu sama. Kemudian sampai ke biji, katalah lahir kita oleh Gusti Allah. Kamu hidup untuk apa? Tidak lain adalah supaya ibadah. Maka dari itu, kalau dalam hidup sehari itu namanya sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal wajibnya bekerja, soal wajibnya apapun pekerjaannya, kita niati dengan ibadah. Kalau ini ibadah, insya Allah di Indonesia tidak terjadi sesuatu seperti ini. Jangan ingat semua dipalsukan. Ingat pada tahun 2021 1920 kita muncul yaitu COVID. Dari mana COVID bisa muncul? Sehingga umat Islam sholat berjamaah jaraknya selalu jauh. Nah, makanya itulah kami bisa kepada Bapak Ibu sekalian, janganlah kita mau berbodoh kembali. Islam ada Islam beda. Maka dari itu saya lagi berdoa kita niatkan semua ibadah. Semuanya kita niat ibadah. Karena hanya satu masuk WC pun tetap ibadah. Karena aja doanya. Hanya satu yang tidak ibadah, yaitu merokok. Lainnya ibadah. Karena doa merokok, doa setelah merokok tidak ada. Ini seperti ini. Ini saya coba yang maka di situ ada. Nah, maka dari itu Bapak sekalian kita biasa tadi ya bahwa tujuan hidup kita adalah inna sholati wa mansuki wa wahyaya wa mamati lillahi alamin. Itulah semuanya. Sholat kita, ibadah kita, mati kita semuanya kalau kita dari Allah semesta. Kalau kita semuanya punya seperti itu, tidak ada pemalsuan oplosan pertama diganti dengan diganti, tidak ada. Karena ibadah, hanya ibadah. Namun karena ibadahnya luntur, karena tidak tahu niatnya kita ibadah, sehingga di dunia yang carinya rezeki, hidup dan duit. Lupa bahwa
Makanya apabila dikasih gunung emas, masih emas gunung yang lain tidak ada, kecuali kalau sudah meninggal dunia. Lebih-lebih wanita kita, Bapak Ibu sekalian, ini kita hampir tidak ada lupa bahwa setiap hari itu kita selalu dihadapkan dengan musibah. Tidak ada musibah yang mana musibah kita yang pertama adalah setiap hari usia kita semakin berkurang. Tetapi berkurangnya usia kita ini tidak terlalu diperhatikan. Besok kerja, sore kerja, malam kerja. Namun apabila harta kita yang kehilangan, ini selalu dicari-cari. Ini mau kan saya memberikan 100 dan ini kan saya mau 100 dari seperti ini. Yang pertama, ini musibah atau yang musibah yang kita sadari semuanya. Lebih kita haji yang mana cita-cita kita sebelum kita haji mabrur sepanjangnya. Bukan kita tidak betul untuk kita perhatikan musibah akan kita lewati. Kemudian yang kedua, setiap hari kita hidup makan rezeki, lupa rezeki semuanya nanti akan dihisab. Tapi orang sekarang agak enak saja jawabnya, Pak. Cari yang halal aja, angkat jodoh yang cari aja yang halal aja, angkat lebih yang haram. Inilah Bapak Ibu sekalian, selalu kita ingatkan, marilah kita hidup hati-hati, karena hidup itu hanya sementara. Maka kalau kita hidup itu adalah hanya beberapa waktu. Maka kalau sunnah dari jodoh selalu memperingatkan kita, mulai dari kita, mulai dari masuk tambang, muncul lahir adalah biji, menjadi karuman adalah sinong, dan kemudian menjadi adalah dagangan. Sampai ke dagangan kita menikmati keluarga baik atau enggak. Makanya jelas yang diperhatikan malah kita yaitu mulai masuk. Bagaimana kita memperjalanan nasional? Maka sedikit akan kita cuplikan supaya Bapak Ibu, karena pendidikan sekarang ini kurikulumnya lain. Bocah pinter, butuh order baik. Yang penting harus naik. Sekarang ngapok Siti tetap ini. Lebih-lebih Pak. Saya yang alami, saya masih menjadi kepala sekolah SMK. Usia anak-anak itu luas 50. Anak di hotel pun ngambil pacar ringan tidak terima, malah besok tidak masuk. Padahal masuk, pinter itu enggak. Kelas 3 petang ramadan untuk itu biasa. Ini luar biasa. Itu mudah-mudahan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya anak punya cucu diawasi. Kita yang sudah tua harus kita lihat, karena hidup kita itu hanya harus bekerja, bukan mencari yang baik. Maka seperti kami contohkan sedikit sebelum gegarane wong awe, wong awe itu gegarane, kok bisa terus gegarane wong awe, tutu pada tutu lupa. Jadi wong awe dianggap jago. Namun iman rantapane gue bisa mati bisa. Jadi untuk nanti itu ada lima sekali yang lama itu awal daripada yang kapan gue kapan yang angan-angan kapan kan kena bebas harga. Dari Bapak Ibu sekalian, apabila panjenengan nanti itu kita dilandasi dengan ibadah, cari bodoh itu hanya cukupan. Kenapa? Cuma ini Pak, makan satu sen saja terpaksa masuk, tidak pernah masuk. Harus dipaksakan
Sehari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Mudah-mudahan Bapak Ibu elemen dari bangsa kita semua akan lebih ingat bahwa pada bulan Ramadan